Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulis Chandra. Ini untuk pengumpulan tugas Introduction to Information System. Yang pertama, 6 elemen sistem informasi, yaitu orang, prosedur, perangkat keras, jaringan komunikasi data, perangkat lunak, dan basis data. Semua memiliki keterkaitan dalam penyusunan satu sistem informasi. Elemen-elemen tersebut bisa keseluruhannya ada ataupun ada yang hanya beberapa. Selama itu membentuk satu sistem informasi, orang bisa bekerja apabila sistem informasi tersebut misalkan memiliki prosedur dan bagaimana cara berkomunikasinya. Tentu informasi yang direkam itu menghasilkan data, yaitu basis datanya. Informasinya bisa direkam melalui perangkat lunak ataupun perangkat keras, melalui jaringan komunikasi. Mungkin itu salah satu contoh keterkaitannya. Kemudian nomor 2 adalah ada istilah teknologi informasi dan sistem informasi. Kalau teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi, bisa berupa perangkat kerasnya, bisa berupa perangkat lunaknya, ataupun mungkin bisa satu bentuk prosedur, mungkin menurut persepsi saya, satu bentuk prosedur yang menjelaskan tata cara bagaimana satu sistem berjalan. Kemudian ada beberapa jenis sistem informasi, salah satunya transaction processing system atau proses sistem informasi transaksi. Itu biasanya ada di lembaga keuangan, di sektor-sektor perdagangan, toko, kasir, ataupun gerai-gerai lainnya, atau mungkin bahkan di perbankan yang lebih kompleks gitu ya, transaction processing system. Kemudian kalau manajemen information system, MIS, itu merupakan gabungan dari beberapa sistem informasi. Bisa misalkan di satu kantor ada sistem informasi akuntansinya, sistem informasi tentang SDM-nya, atau bahkan sistem informasi tentang pengelolaan aset dan sebagainya. Kemudian ada decision support system, sistem pendukung keputusan, penunjang keputusan. Mungkin salah satunya tadi sudah disebutkan oleh saya, contohnya sistem informasi tentang SDM yang mengolah data terkait SDM atau kepegawaian, mulai input informasinya bisa dari absensi, kinerja, segala macam, dibentuk menjadi satu bentuk penilaian kepegawaian, misalkan contohnya. Kemudian ada expert system atau sistem pakar, mungkin yang lebih kompleks, contohnya sistem-sistem informasi yang menggunakan artificial intelligence. Jadi algoritmanya sudah ditanamkan di sistem tersebut untuk membuat satu keputusan atau satu jenis prosedur. Contoh yang paling sering kita temui mungkin adalah aplikasi e-commerce contohnya. Kemudian ada Office Automation System, sistem informasi penunjang juga di perkantoran mungkin. Automation system artinya berarti dia membuat sistem tersebut menjadi otomatis. Contohnya yang biasanya dilakukan secara manual, merekap akuntansi, membuat jurnal, urusan debit kredit, ini bisa, atau membuat buku besar, buku kecil, biasanya kalau di perbankan atau keuangan, itu bisa diolah oleh sistem secara sederhana tanpa memerlukan bantuan lagi manusia, hanya cukup melalui prosedur-prosedur pemrograman, input data yang diperoleh itu bisa langsung dibuat misalkan neraca atau buku besarnya. Kemudian ada pemanfaatan sistem informasi. Apakah akan meningkatkan keuntungan perusahaan? Ya, jelas, karena banyak sumber daya yang dihemat. Otomatis pengeluaran yang tidak perlu
di beberapa bidang, contohnya tidak memerlukan banyak SDM, berarti kan sudah bisa dihandle oleh sistem informasi tersebut, otomatis lebih menghemat kan untuk gaji SDM-nya. Kemudian pengurangan biaya bisnis jelas. Contoh sederhananya, kalau dulu transaksi itu semua harus manual, kita datang, kita ke satu tempat, ini kan cukup transfer ataupun melalui aplikasi e-commerce-nya langsung. Biaya bisnis baik dari pembeli maupun penjual jauh berkurang, sehingga lebih praktis dan lebih mengurangi biaya bisnis. Peningkatan pangsa pasar jelas, karena dengan teknologi informasi kita tidak terkotak-kotak hanya berada di satu tempat. Oleh sistem informasi kita bisa berada di banyak tempat melalui jaringan internet, misalkan contohnya kita bisa menjangkau kemanapun, bahkan ke luar negeri, kemanapun gitu ya. Kemudian perbaikan relasi dengan pelanggan dan pemasok jelas. Kalau biasanya kan kalau secara manual antara pelanggan dan pemasok via telepon atau datang langsung untuk melihat satu produk misalkan, atau mereview satu produk atau komplain tentang satu produk. Tapi karena dengan adanya teknologi informasi, sistem informasi yang lebih canggih, semua proses tersebut bisa dilakukan secara automatisasi, atau lebih praktis. Kita cukup kirim email atau via media sosial, atau bahkan disediakan juga fitur komplain di e-commerce-nya, di aplikasinya. Kemudian peningkatan pembuatan keputusan jelas karena lebih akuntabel. Contoh sistem informasi manajemen misal tentang SDM misalkan, bisa input informasinya bisa dari absensi, bisa dari kinerja yang dihitung secara akurat oleh komputer oleh satu sistem. Yang terakhir dikenal istilah sistem owner, sistem user, juga sistem analis. Sistem owner mungkin menurut persepsi saya, sistem owner adalah pemilik satu sistem tersebut, atau super user atau administrator lah, seperti itu mungkin. Kalau sistem user ya pengguna. Contohnya kita daftar di satu aplikasi e-commerce, terus kita menggunakan aplikasi tersebut, ya kita sistem user, pengguna ya. Ada juga sistem analis. Sistem analis itu perancang sistem. Jadi satu organisasi atau kita secara pribadi memerlukan misalkan otomasi sistem atau sistem informasi yang lebih tersusun untuk menghandle satu permasalahan, maka kita bisa berkonsultasi ke sistem analis. Sistem analis akan menganalisa seperti apa kebutuhan kita, dan nanti dia akan membuat rancang bangun satu sistem tersebut. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.